Temuan-temuan Anda di lapangan soal bahwa perceraian itu adalah jalan pembebasan, apa yang paling menonjol? Apa ya Mas? Nggak tahu diri kali ya? Iya, ada bahasa lebih kasar tapi nggak perlu kita ucapin di sini sebenarnya. Bahasa Inggrisnya celutak kali ya? Ini berarti kasus yang ditemuin mayoritas perempuan berarti ya. Kan pernikahan sebenarnya harus dinormalisasi sebagai sebuah pilihan, bukan kewajiban. Pilihan, begitu juga dengan cerai. Itu pilihan. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Harian Kompas, YouTube tentu saja. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang rumah tangga. Kita bukan soal gosip ya, tapi lebih tepatnya soal perceraian. Banyak orang bilang bahwa perceraian itu contoh keluarga yang gagal, tapi sebenarnya perceraian adalah salah satu jalan pembebasan bagi mereka yang selama ini terpenjara di rumah tangga. Wah, berat ini. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber penting. Ini wartawan Kompas, Mas Yogi, atau disebut inisialnya PDS. Lalu saya ditemani juga sama Mbak Sari. Inisialnya SF. Kenapa ditanyain Yok? Karena wartawan Kompas sudah jarang menggunakan inisial. Nah, Mas Yogi, temuan-temuan Anda di lapangan soal bahwa perceraian itu adalah jalan pembebasan, apa yang paling menonjol? Rata-rata itu mereka lepas dari tekanannya. Salah satunya itu narsum saya itu kan ketemu, sebenarnya dia itu panitia salah satu acara, terus aku liputan di sana. Nah, saat itu lagi santai kita minum-minum kayak gini Mas tekanannya, tapi beda rasa. Oke. Beda kandungan. Beda kandungan. Nah, itu kan biasa langsung pelang itu cerita. Cairan kata-kata itu. Iya, langsung tiba-tiba dia cerita, "Mas, aku sudah merdeka." Apa ini? Padahal bukan bulan Agustus ya? Iya, yang menjelang Agustus. Okay. Merdeka apa Mbak? Ini, aku tuh udah cerai sekarang akhirnya. Nah, ngaku padahal itu baru pertama kali ketemu, ternyata dengan perceraian itu dia merasa pelong gitu loh. Jadi dia cerita sama orang lain tuh ringan gitu, karena itu prosesnya sudah berjalan setahunan untuk proses itu. Jadi temanku itu nikah di tahun 2020 April. Okay. Nah, dia cerai di 2025 ini April juga. Oke, berarti 5 tahun. Apa yang membuat dia tidak betah berumah tangga? Jadi selama menikah itu selalu dimaki-maki oleh mantan suaminya. Kekerasan verbal ya. Jadi lebih ke psikisnya dia kena kan. Jadi sampai stres. Dia itu kan sebenarnya penyanyi kafe juga. Penyanyi kafe kan dari sisi penampilan harusnya dia menjaga kan gitu. Tapi semenjak dia nikah sama mantannya itu, suaminya itu dia stres dan dia dari pola makan nggak bisa ngatur, terus dia jadi gemuk banget. Terus padahal ketika setelah dia cerai itu dia bisa menjaga tubuhnya itu tiba-tiba langsung turun drastis. Aku makanya nggak percaya ketika dia bilang aku dulu gemuk loh. Jadi glow up ya abis cerai. Karena dia itu kan penyanyi kafe gitu kan dan MC kan. Terus tiba-tiba ketika ada persoalan itu dia nggak bisa menjaga tubuhnya karena stres ya. Jadi setiap dia pulang kerja itu selalu dimaki-maki gitu loh. Nah, terus suaminya itu kan padahal dia kan juga banyak di rumah ya. Nah, suaminya? Mantan suaminya itu banyak di rumah, tapi dia itu jiwa patriarkinya itu tinggi banget gitu loh. Maksudnya pengangguran? Sempat dia jadi pengangguran juga, tapi tetap temanku itu yang perempuan itu yang harus mengurus rumah. Jadi gitu, tulang punggung keluarga gitu ya? Sudah kerja, harus ngurusin rumah. Dimaki-maki gitu kan. Dan ternyata ketika saya wawancara ibunya, waktu itu dia nggak cerita si temanku itu kalau dia pernah keguguran karena stres berat gitu. Itu. Nah, ibunya yang cerita malah. Dia tuh udah beberapa kali keguguran. Saya nanya ke suaminya itu, mantan suaminya itu malah kayak acuh gitu loh, nggak peduli lah gitu loh. Jadi dia ngerasa merdeka, artinya merasa lebih bahagia setelah cerai? Iya, setelah cerai ya itu tadi terlihat dari secara penampilan ya, dia lebih bisa menjaga dan dia sekarang bisa ketemu orang itu udah kayak lebih percaya diri gitu kan. Dan terakhir itu aku tanya kan, lagi deket dengan siapa Mbak gitu kan, terus
kamu kenal kok nih. Nah, udah terus ternyata dia sudah menjalin hubungan, coba membuka hatinya lagi. gitu. Oke. Ya itu perempuan seringkali diperlakukan begitu ya, Jeng ya. Dalam kultur yang patriarkis ini sudah tulang punggung, kemudian juga dia dimaki-maki. Urusan domestik harus diurus juga. Beban ganda ya. Ya memang begitu sebaiknya, udah merdekakan diri saja. Sudah selayaknya. Dan ternyata kan selama dia menikah itu sampai 3 kali ditalak ya sama suaminya itu gitu loh. Jadi setiap berantem selalu pengen menceraikan gitu kan. Jadi pas proses perceraian itu lebih mudah karena sudah 3 kali talak. Kemudian mereka pisah ranjang lebih dari 6 bulan ya, karena di aturan MA ya kalau nggak salah ya. Harus ada pisah ranjang minimal 6 bulan itu. Itu. Jadi di situ dia lebih cepat, lebih lancar. Berapa bulan ngurusnya? Nggak nyampe setahun, dan di situ ada saksi juga, kebetulan adiknya itu tinggal di rumah. Jadi itu rumah itu punyanya si perempuan, bukan yang si laki-laki. Tapi dia itu apa ya Mas? Nggak tahu diri kali ya. Iya, ada bahasa lebih kasar tapi nggak perlu kita ucapin di sini sebenarnya. Bahasa Inggrisnya celuta kali ya. Ini ada anak nggak sih? Ada anak nggak sih? Ya itu jadi keguguran. Sampai berapa kali nggak ada anak. Berarti proses dia mau membebaskan diri itu nggak terlalu sulit ya sebenarnya? Nggak ada, ya, karena bukti-buktinya juga dia kan lengkap ya. Itu terus. Nah kalau buktinya yang sulit itu yang aku temukan ketika wawancara dengan LBH API itu. Kan ada 2 kasus ya yang dia ceritakan tuh. Yang pertama itu anak di bawah umur, terus dia suaminya itu residivis kasus pengeroyokan yang sampai meninggal ya. Nah, pas dia baru tahu kalau suaminya itu residivis setelah menikah. Ya ampun. Nah, selama pernikahan itu dia mengalami banyak kekerasan psikis maupun fisik gitu. Kayak disetrum, dipukul. Itu. Padahal dia di bawah umur itu. Nah, dia itu nikahnya siri. Jadi proses untuk pencarian bukti bahwa ini si laki-laki ini adalah seorang residivis itu seperti apa, terus kemudian juga harus mencari ini loh, kekerasan, kan dia disetrum dan sebagainya. Betul, itu kan harus itu, karena itu prosesnya agak lama, lebih dari setahun. Itu. Nah yang lebih lama lagi, yang kasus yang satunya lagi itu perempuan yang mengalami KDRT itu, jadi kekerasan pakai senjata tajam. Kapan? Diapain? Kok ngeri banget? Kena kepalanya gitu kan. Maksudnya? Di kepalanya sampai robek gitu? Iya, itu sampai luka parah. Ini sudah pidana ya? Ya itu maksudnya pidana. Kalau yang tadi yang di bawah umur itu dapat dukungan dari keluarganya supaya ya sudah cerai kan. Sudah bisa, bukan cerai ya. Kalau siri berarti kan dia ya bisa aja ya. Sama aja cerai sih, tapi meskipun nggak harus lewat pengadilan agama ya. Dan kalau yang ini tuh yang kena senjata tajam itu anaknya takut kalau mereka pisah, dan kalau masuk di pidana takutnya nanti gimana kehidupan selanjutnya, karena kan secara ekonomi dia sangat bergantung ya ke pelaku. Jadi isu membebaskan diri itu bisa menjadi problematik ketika kondisinya kayak gini ya, ada pihak yang nggak ingin, pihak lain yang ketiga yang nggak ingin, ketergantungan ekonomi. Dan ya, akhirnya gimana tuh? Kalau yang ini pisah, yang siri kan udah pisah dan plus pidana. Karena dapat temuan-temuan bukti-bukti yang memperkuat dia melakukan tindak pidana, dan akhirnya dipenjara lagi. Residivis itu 3 tahun. Nah ini yang ditakutkan oleh LBH Apik ini kan nanti kalau lepas jangan-jangan dia balas dendam kan. Terus yang di kapak itu akhirnya? Dia pisah aja sih. Dan ini kasusnya cukup rumit karena dia kabur si pelaku. Oke. Itu. Walaupun itu tadi sempat consider anaknya ya. Nah anaknya itu kan nggak mau ya mereka sampai dipidana ayahnya itu, karena ya itu ekonomi. Siapa yang mau membiayai gitu. Ini berarti kasus yang ditemuin mayoritas perempuan berarti ya memang. Iya, kebetulan kalau perempuan. Di LBH gimana? Perempuan juga? Kalau ini di Komnas Perempuan ya. Jadi di Catahu atau
catatan tahun kekerasan ini di 2019 itu ada 416.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu lebih ke perempuan, spesifik ke perempuan. Nah, di mana dari jumlah itu tuh ada perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian itu ada 218.979 kasus. 218.979 kasus, artinya setengahnya sendiri ya dari kekerasan itu berdampak kepada perceraian gitu. Dengan begitu jelas sekali bahwa korbannya kan mayoritas perempuan. Dan di lingkungan kita memang kadang-kadang yang kekerasan gitu tidak begitu berani ngomong keluar tadi itu. Takut. Terus salah satu dari ini sama nih BH dan Komnas Perempuan itu, perempuan itu bingung langkah-langkahnya seperti apa itu bingung gitu ya. Terus juga takut ribet, dan beberapa kasus bahkan ironisnya itu kan ada yang ditolak ya. Maksudnya pengadilan dia ditolak? mau cerai? Bukan, di kepolisian. Oh, oke. Nah, Laporan itu ditolak. yang tadi yang saya cerita yang di Bahumur itu dia sempat di salah satu Polres ya. Jadi itu dia ditolak laporannya. Nah, terus alasannya apa polisi menolak? Urusan rumah tangga? Tidak, itu. Gimana sih? Ya ampun, penegak hukum. Jadi itu dianggap urusan private gitu ya. Jadi oke. Terus dia akhirnya perlunya reformasi kepolisian. Dia minta bantuan ke LBH APIK. Nah, itu dipus bisa itu akhirnya. Akhirnya bisa lewat LBH APIK ya. Lewat LBH APIK. Nah, fenomena ini sebenarnya kan Jeng, tidak hanya dialami oleh kelas menengah bawah, tapi juga menengah atas. Nah, ada nggak contoh yang Mas Yogi temui kelas menengah atas yang mereka udah berdaya secara ekonomi, tetapi juga mengalami itu tadi, keterpenjarahan di rumah tangga dan akhirnya membebaskan diri dengan cara bercerai? Ini kebetulan tapi teman saya ya, saya yang wawancara. Mas Bayu. Nah, itu dia wawancara content creator ya. Nama siapa? Natasha Kenir. Oh, ini yang Miss Universe. Iya, Miss Indonesia. Miss Indonesia. Miss Indonesia 2018. Dia itu kan dia terbelenggu juga ya di situ ya. Padahal secara pendidikan dia tinggi gitu kan. Dia cum laude malahan. Nah, selama menikah itu dia tertekan ya, dan dia mengalami ada perilaku mengetahui perilaku impulsif dan kemampuannya berkaitan dengan verbal ya sama suami, dan dia cerai 2024. Dia narasumbernya berhubung karena dia juga memang sudah open di Instagramnya, jadi ya disebut namanya di sini. Kalau yang lainnya kan semuanya tertutup, disebut. Dan ini pelik sih, pengalaman beberapa orang termasuk narasumber yang aku temui itu, dia mencoba mengadvokasi para korban. Kadang tuh ada yang lapor tuh, ini suamiku nih mukulin, ngamuin gitu. Udah lapor nih, terus suaminya nanti nangis-nangis, minta ampun, minta maaf, terus balik lagi. Ada satu keluarga itu sampai butuh waktu 5 tahun untuk membuat si korban itu sadar bahwa suamimu, si pelaku kekerasan ini, tidak akan pernah bisa sadar karena itu sudah tabiatnya. Jadi jalan terbaik adalah pisah. Akhirnya mereka pisah. Artinya bahwa ini urusan domestik yang memang begitu terjadi kekerasan kan butuh intervensi dari luar. Itu pun tidak mudah. Harus ada ketetapan hati si korban. Bukan hanya si pelaku yang harus disingkirkan gitu. Iya, itu sama dengan yang alami temanku itu Mas, yang dia tekanan psikis itu. Jadi setiap mau dia berangkat ke pengadilan tuh si mantan suaminya itu mohon-mohon gitu loh, baik-baikin. Dia yang nggak pernah beliin sesuatu, tiba-tiba ngasih sesuatu. Yang nggak pernah jemput dia kerja atau nganter kerja, tiba-tiba nganter gitu. Jadi mencoba mengambil hati ya, tapi karena terus, dan itu setelah baik-baikan nanti kejadian lagi. Persis itu. Lingkaran setan yang nggak berhenti. Itu berarti perannya orang di sekitar si korban itu sangat penting ya untuk membuat dia tetap waras ya. Nah, itu temuan kita gimana tentang orang-orang yang mau menolong? Ini kan butuh intervensi tuh. Kadang sendirian nggak cukup.
si temanku itu dia tertutup banget selama pernikahannya sama 4 tahun ya. Kan dia proses perceraiannya 2024. Tadi 2020 3 tahun, maaf. 3 tahun itu dia ditanya ibunya itu selalu baik-baik saja kok pernikahannya gitu loh. Nah, ternyata ibunya itu pernah memergoki mantan suaminya itu yang diduga sama perempuan lain gitu loh. Ya di satu sisi memang itu nunjukin betapa kuatnya perempuan ya, tapi di sisi lain itu juga menjadi naif karena dia nggak segera cerita. Coba kalau lebih awal dia cerita, orang lebih tahu gitu. Mungkin ya itu ya ada kungkungan value juga yang masih residu value yang masih tersisa, bahwa cerai itu aib sosial, kan? Sesuatu yang dianggap gagal tadi, buruk apa segala macam, sehingga menahan orang untuk bertahan pada pernikahan yang toksik, misalnya gitu. Padahal, tapi makin kesini makin berterima ya, makin berterima secara sosial bahwa fine aja kok cerai itu. Nah memang itu sih ada stigma itu tadi ya. Misalnya gini, jumlah perceraian itu selalu diidentikan dengan penambahan jumlah janda, bukan penambahan jumlah duda. Misalnya di Kabupaten Gunung Kidul jumlah janda bertambah 11.000, tapi bukan dudanya. Iya. Nah itu bentuk-bentuk menghina ya, bentuk-bentuk merendahkan perempuan, sehingga masih ada sisa di bawah sadar tuh bahwa cerai itu sesuatu yang aib banget. Padahal simply itu adalah pintu gerbang pembebasan untuk bisa lebih bahagia. Untuk menjadi Bahkan biasanya bahagia. jadi judul ya mas. Kan sempat ramai waktu itu di Jawa Barat ya. Jumlah perceraian dan jandanya itu berapa? Itu bukan dudanya gitu. Iya. Nah itu juga perlu disadarkan kepada banyak publik bahwasanya ketika terjadi perceraian itu bukan sesuatu yang selalu buruk gitu. Ada orang yang akhirnya bisa hidup lebih bahagia. Tidak lagi disakiti, atau paling tidak kan gini, mereka harus punya kesepakatan kalau kita tidak bisa saling membahagiakan, paling enggak mulai saat ini kita sudah berhenti saling menyakiti, sehingga sama-sama bahagia, bisa gitu kan. Karena yang dicari kan memang kebahagiaan. Seperti itu Jeng, saya ketemu yang lagi-lagi narasumber itu dia sudah mengadvokasi banyak perempuan untuk akhirnya bebas gitu, terus diberdayakan secara ekonomi, mereka berdaya, kemudian public speakingnya bagus. Ketika ditanya apa kalian masih pengen nikah lagi, tuh mereka, kami nggak butuh laki-laki. Ini juga ekstrim karena trauma itu menyisa. Trauma hubungan dengan laki-laki itu juga menyisakan hal yang bagi mereka mimpi buruk. Meskipun ada beberapa yang akhirnya itu tadi membuka hati, silakan masuk. Maaf tadi ada yang main-main di sini dan tidak mau merapikannya lagi, gitu kan. Jadi hatinya bisa dirapikan berdua. Iya. Dan pernikahan menjadi jebakan ya perempuan. Ada yang saya baca tapi dari teman yang wawancara ya Mas Selin itu kan bahkan dia ditanya sama anaknya kan mau menikah lagi enggak? Wah enggak gitu, itu membebani gitu kan. Masih traumanya masih kerasa ya. Masih ada, tapi secara kemandirian dia dapat malah bisa lebih giat bekerja kan, dia fokus ke pekerjaannya dan anaknya juga mandiri kan itu. Itu umur berapa tuh dia? Yang itu masih 30 something gitu atau kalau nggak salah 40 ya, masih relatif. Ya sebenarnya sah-sah aja ya kan, pernikahan sebenarnya harus dinormalisasi sebagai sebuah pilihan, bukan kewajiban. Pilihan, begitu juga dengan cerai. Itu pilihan. Ya tujuannya kan tetap bahagia ya. Kalau tidak bahagia ya akhirnya. Kalau dia misalkan bilang saya nggak mau nikah lagi ya nggak apa-apa, fine aja. Itu kan pilihan hidup. Emang harus nikah kan nggak harus. Iya. Kalau di Katolik itu ada namanya selibat awam. Selibat awam. Apa selibat awam? Jadi ya dia tidak menikah tapi dia melayani untuk sesama gitu. Iya. Tiap orang punya purpose hidup sendiri-sendiri. Silakan. Jadi menikah atau tidak menikah, cerai atau tidak cerai itu pilihan, yang penting tetap bahagia. Gitu kan. Hidup sekali dan pendek, ngapain sih itu sih? Iya, harus bahagia ya. Apalagi mikirin masyarakat. Kata masyarakat, kita tiap hari nggak tidur dengan masyarakat kan? Omongannya tangganya gitu. Oke, sahabat Kompas, itu tadi antara lain hasil liputan yang berkualitas dari wartawan Kompas. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa untuk langganan Kompas Edi Premium. Di sana teman-teman, sahabat Kompas akan mendapatkan berita-berita yang jauh berwarna, jauh lebih dalam, dan jauh lebih lengkap. Sampai ketemu lagi di Harian Kompas di Balik Berita. Dah.